untuk mengajak, mengingatkan, berwasiat serta menyampaikan nasihat khususnya kepada diri saya sendiri, umumnya kepada seluruh jamaah yang hadir di masjid di HMS siang hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah, salah satu perintah Allah yang harus kita tunaikan adalah iqamus shalah, mendirikan sholat. Sholat adalah amal ibadah yang diawali dengan bacaan takbir sebagai bentuk penyerahan diri di hadapan Allah dan diakhiri dengan salam, dengan menoleh ke kanan dan ke kiri sebagai perintah untuk menebarkan salam, menebarkan perdamaian di antara sesama. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dengan takbir dan salam yang ada di dalam gerakan sholat ini memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk mencapai derajat ketakwaan yang sempurna, kita harus membangun hubungan yang harmonis, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Hubungan dengan Allah harus baik, hubungan dengan sesama manusia, bahkan hubungan dengan alam ciptaan Allah Ta'ala haruslah baik. Ibaratnya sebuah layang-layang, ketika layang-layang itu tidak seimbang antara kayu yang vertikal dengan kayu yang horizontal yang diikat di tengahnya, maka ketika ia tidak seimbang, ia akan berputar dan berputar di udara hingga akhirnya nyungsep ke tanah. Tetapi ketika layang-layang itu seimbang antara bagian vertikal dengan horizontal, maka layang-layang itu akan terbang mengudara dan tenang di sana. Begitu juga ma'asyiral muslimin, ketika hubungan dengan Allah baik, hubungan sesama manusia juga baik, maka kita akan mencapai derajat kesempurnaan dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, mengucapkan salam di dalam sholat dengan menoleh ke kanan dan ke kiri bukan hanya sekedar gerakan. Kiai Haji Mustafa Bisri pernah menerangkan bahwa menoleh ke kanan dan ke kiri itu menggambarkan bahwa kita harus menebar kedamaian, kita harus hidup rukun, kita harus toleransi dengan sesama, dengan penduduk yang ada di sekitar kita. Apa sebenarnya toleransi? Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, penulis tafsir Al-Quran Al-Misbah, beliau pernah mengatakan bahwa toleransi adalah mundur selangkah demi mewujudkan perdamaian tanpa mengorbankan sebuah keyakinan. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, founding father Negara Kesatuan Republik Indonesia, bapak yang menjadi cikal bakal berdirinya NKRI, beliau sudah pernah melakukan yang namanya toleransi. Ketika utusan Pak Karno datang kepada beliau dengan mengatakan bahwa salah satu sila Pancasila, yakni sila yang pertama, dengan ketuhanan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, untuk diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka dengan penuh riyadhah, dengan hasil ijtihad beliau kemudian mengiyakan, mengamini perubahan sila yang pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal itu dilakukan oleh ulama kita bukan tanpa dasar.
Hal itu dilakukan oleh beliau demi satu alasan, yakni toleransi. Mundur selangkah demi mewujudkan perdamaian tanpa mengorbankan sebuah keyakinan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita mau tengok sejarah, Rasulullah Muhammad SAW juga telah melakukan toleransi atau hal yang sama. Ketika Kanjeng Nabi membawa 1.500 umat Islam untuk melakukan ibadah umrah ke tanah suci di tahun 6 dari hijrahnya beliau ke Madinah, beliau ditolak oleh orang-orang kafir Makkah hingga akhirnya berkumpul di sebuah tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah dan ditulis sebuah perjanjian As-Sulhul Hudaybiyah oleh Sayyidina Ali, maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada Ali radhiyallahu an, "Wahai Ali, tulislah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebagai awal surat perjanjian." Suhail bin Amr, wakil dari orang kafir Quraisy, mengatakan, "Tidak, aku tidak setuju. Jangan kau tulis Bismillahirrahmanirrahim, karena aku tidak percaya Allah Tuhanmu itu Maha Rahman dan Maha Rahim." Maka atas perintah Nabi Muhammad, Sayyidina Ali diminta untuk menghapus kalimat basmalah yang sudah ditulisnya. 4 kalimat itu pun dihapus sendiri dengan tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Ali, "Tulislah wahai Ali, ini adalah perjanjian Muhammad Rasulullah dan Suhail bin Amr sebagai wakil dari orang-orang Quraisy." Mendengar kalimat Muhammad Rasulullah, Suhail bin Amr menolak dengan tegas, "Jangan sekali-kali kau tulis Muhammad Rasulullah, karena aku tidak percaya Muhammad utusan Allah. Tulis Muhammad ibnu Abdillah." 3 kata itu pun dihapus sendiri dengan tangan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 7 kata itu pun dihapus oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas nama sebuah kata toleransi. Mundur selangkah demi mewujudkan perdamaian tanpa mengorbankan sebuah keyakinan. Mengapa demikian? Rasulullah mengatakan, tanpa ditulis Bismillahirrahmanirrahim, Allah tetap Maha Rahman, Maha Rahim. Tanpa ditulis Muhammad Rasulullah, aku tetap utusan Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita belajar dari sholat ini, tidak hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tetapi memperbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang mungkin berbeda agama atau berbeda pendapatnya dengan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.